Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita ucapkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI ya. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran PAI-nya tentang puasa, ya, masih berkaitan dengan puasa. Pada pertemuan kali ini, insya Allah ya kita melalui video, jadi tidak melalui Zoom. Ya qadarullah, ya, Pak Yusuf ada kegiatan yang harus ya yang bertepatan dengan kegiatan pembelajaran seandainya kalau dilaksanakan melalui Zoom atau virtual meeting ya. Semoga semuanya anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun kegiatannya masih dalam daring atau jarak jauh ya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai ke materinya. Baiklah, ini materi kita yakni masih tentang puasa. Nah, pembahasannya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Terus yang kedua, amaliyah di bulan Ramadan dan adab di bulan Ramadan. Nah, ini tiga hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja. Yang pertama adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan ketika di bulan Ramadan. Jadi ada kekhususan ya dalam Islam bagi beberapa orang, termasuk salah satunya adalah orang yang sakit, orang yang gila atau yang hilang akal gitu ya, dan anak-anak. Nah, di sini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, bagi yang sakitnya, misalnya tidak menahun, misalnya sakit masih muda, masih sakit tapi tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dia harus qadha atau mengganti di bulan setelah bulan Ramadan ketika dia sudah sembuh. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada namanya qadha. Jadi qadha itu mengganti puasa Ramadan yang terlewati ketika di bulan Ramadan. Nah, salah satunya ini untuk orang yang sakit. Tapi untuk yang sakitnya menahun, misalnya seperti yang sudah tua ya, eh, sudah kemungkinan sulit sembuhnya, maka dia tidak diwajibkan untuk qadha, namun dia diwajibkan untuk membayar fidyah sesuai jumlah yang dia tinggalkan puasanya. Dan yang kedua adalah musafir. Musafir artinya orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan. Nah, musafir ini juga diberikan rukhsah atau diperbolehkan, diberikan keringanan untuk meninggalkan, untuk tidak berpuasa ketika mengadakan perjalanan. Apalagi perjalanannya jauh. Misalnya kita sedang misalnya kita melaksanakan perjalanan ke Amerika, kemana, atau ketika mudik ya, ketika mudik juga sama. Karena memang mudik itu juga sangat bersusah payah kadang-kadang ya. Apalagi yang dari Jakarta misalnya dari Tangerang ke Jawa dengan menempuh jarak jauh, ya kemungkinan akan sangat melelahkan gitu. Nah, itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Namun,
Kalau memang masih kuat, itu dipersilakan untuk berpuasa, untuk tetap berpuasa, tidak meninggalkan puasanya. Nah, yang ketiga, orang tua. Ya tadi, orang tua rata-rata kan sudah pada jompo, tidak apa namanya, kadang-kadang sudah punya penyakit yang menahun, yang hampir ya sulit sembuh ya. Dan kadang-kadang di antara orang tua itu ada yang pikun ya, ada yang pikun, hilang ingatan, yang sudah tidak punya apa namanya, ya kemampuan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sudah seperti anak-anak lagi. Maka itu juga sama, diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, untuk tidak berpuasa. Dan yang keempat adalah ibu hamil atau yang sedang menyusui. Nah, jika kekurangan gizi misalnya, kekurangan asupan makanan, maka akan membahayakan janin yang dikandungnya. Maka sama, itu juga sama diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak berpuasa. Nah, yang kelima ada haid dan nifas untuk perempuan ya. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini juga sama. Untuk ibu-ibu, untuk perempuan ya diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Namun untuk haid dan nifas diwajibkan untuk mengkodoknya setelah ya bulan Ramadan ketika sudah tidak haid lagi, atau yang nifasnya ketika nifasnya sudah beres. Maka silahkan diganti di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, yang kemarin kita bahas juga sama. Kodo ya, kodo ini menjadi puasa wajib. Kenapa? Karena memang menggantikan puasa Ramadan yang sudah ditinggalkan. Nah, ini pembahasan pertama. Yang pertama ya orang sakit, musafir, orang tua, ibu hamil atau yang sedang menyusui, dan juga bagi perempuan yang haid atau sedang nifas. Itu mereka yang diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Baiklah, selanjutnya pembahasan kita adalah amaliyah di bulan Ramadan. Nih, amaliyah itu kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu pekerjaan ya, pekerjaan-pekerjaan di bulan Ramadan. Nah, kalau di bahasa Indonesianya amaliyah itu biasanya pekerjaan yang berkonotasinya positif atau menimbulkan pahala gitu ya. Nah, yang pertama adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini eh, kalau kita dikenal juga dalam ya di kita sholat taraweh. Nah, sholat taraweh jadi bukan hanya puasanya di bulan Ramadan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain di bulan Ramadan yang menentukan bahkan akan berlipat-lipat pahalanya ketika kerjaan itu atau amaliyah itu kita laksanakan. Yang pertama ini adalah Qiyamul Lail. Bahkan terkait Qiyamul Lail ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi man qama, siapa yang mendirikan Ramadana, maksudnya Qiyamul Lail ya, salat malam atau tarawih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisaban, berharap keridhaan Allah, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama, dari dosa-dosa yang lalu, ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosa yang lalu ya itu dijanjikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ramadan usahakan jangan terlewatkan untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Bisa berjamaah di masjid, bisa juga di rumah. Karena Rasulullah pun kadang-kadang sholat di masjid, kadang-kadang di rumah. Tapi lebih utamanya di masjid. Namun ketika musim pandemi seperti sekarang ini, semoga sih sudah selesai ya pandemi ini. Semoga kita semuanya sudah dalam keadaan sehat di Ramadan ke depan. Tapi seandainya masih ada, ya, lebih baik menghindari kerumunan-kerumunan, ya berkumpul bersama yang hampir kita tidak bisa memastikan
steril atau tidak. Karena dalam Islam, selain kita memang mengerjakan yang sunnah-sunnah, mengerjakan kewajiban, tapi yang termasuk yang harus kita jaga adalah hifzun nafs, atau menjaga diri atau menjaga jiwa. Ketika perkumpulan itu membahayakan kita, maka sebaiknya dihindari ya. Terus yang kedua adalah tadarus. Tadarus bisa diartikan ya membaca Al-Quran. Kalau orang Indonesia mengartikan tadarus itu membaca Al-Quran. Bisa macam-macam ya yang kita lakukan. Bisa prosesnya betul-betul tekstual dalam artian membaca Al-Quran, atau belajar membaca Al-Quran, atau juga bisa memahami ya, memahami apa yang dikandung dalam Al-Quran, atau mempelajari ilmu agama atau yang semacamnya ya. Jadi bisa dalam arti luas, yes. Tapi yang termasuk yang utama adalah membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, dan itu pun sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah sodako atau infak juga ya. Sodako ini pada selain Ramadan pun sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat, yang bahkan bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ya, dengan banyak pahala dan banyak kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu yang bagus dilakukan adalah memberi makan orang yang akan berbuka puasa ya. Di sini termasuk sedekah. Ketika kita memberi makan orang yang akan berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, itu dia pahala sedekah di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf ini berdiam diri di masjid dengan berharap dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali untuk melakukan i'tikaf, berdiam diri masjid dengan beribadah, diniatkan buat ibadah, buat tadarus tadi ya, buat qiyamul lail, semua hal positif dilakukan di masjid. Yaitu amalia di bulan Ramadan. Ada 4 hal yang paling tidak 4 hal ini tidak kita tinggalkan ketika di bulan Ramadan. Oke, selanjutnya adalah adab di bulan Ramadan. Nah, adab ini sopan santun kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ketika akan menyambut bulan Ramadan dan ketika di bulan Ramadan. Nah, yang pertama adalah kita mempersiapkan ilmu. Bahkan jika kita sudah mengetahui banyak hal tentang Ramadan ini, kenapa? Karena memang kita sudah melaluinya beberapa kali dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang serasa kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan. Bagaimana yang harus kita lakukan, amaliyahnya bagaimana, adabnya bagaimana. Tapi yang paling utama, walaupun kita sudah merasa tahu, tetap harus mempersiapkan ilmunya. Minimal kita baca lagi bagaimana Ramadan ini. Bagaimana apa yang harus kita siapkan ketika Ramadan, apa yang harus kita dahulukan ketika Ramadan. Ya, persiapkan ilmunya. Ya, dimulai dari sekarang nih. Kalau ya masih ada beberapa bulan nih ke Ramadan, kita bisa baca buku Ramadan dan Qadarullah ya. Kita pembelajaran PA ini kita sedang membahas hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan. Semoga kegiatan ini, walaupun ini adalah kewajiban kita dalam belajar mengajar dari sekolah, tetapi semoga ini dinilai sebagai persiapan kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang sudah sebentar lagi. Nah, yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Nah, itu juga sama, perlu dilatih dari sebelum Ramadan. Karena kita tahu di bulan Ramadan itu ibadahnya semuanya pahalanya berlipat-lipat. Makanya sebelum dari Ramadan, mulai dari sekarang dibiasakan sholat malam, dibiasakan puasa Senin Kamis paling tidak, dan dibiasakan hal-hal yang lain untuk mempersiapkan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan kita betul-betul sudah siap untuk melaksanakan
mengambil pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan, yang biasanya kita baca Qur'annya misalnya sehari satu lembar atau bahkan sehari satu halaman, ketika di bulan Ramadan ditingkatkan. Ya paling tidak dalam satu bulan kita selesai satu kali balikan membaca Al-Quran misalnya. Dan hal-hal yang lain kita tingkatkan ibadahnya. Dari sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjaga akhlak yang terpuji. Nah, di bulan Ramadan, yang biasanya misalnya kita sering berkata agak sedikit kasar kepada teman, kepada saudara, uh, berbicara sedikit, kadang-kadang kurang terkontrol. Di bulan Ramadan ini harus lebih terkontrol lagi. Karena ya akan disayangkan sekali jika kita berpuasa, tapi lidah kita, kelakuan kita itu tidak mencerminkan orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, karena di bulan Ramadan ini penuh dengan pahala dan segala macamnya. Jadi sayang sekali kalau hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai pahala. Banyak main, banyak tidur. Ya tidur boleh, tapi secukupnya. Ya alangkah lebih baiknya kita isi dengan tadi tilawah, memperdalam ilmu agama atau membaca buku dan segala macamnya. Dan tidak membiarkan kita dalam kesia-siaan. Ya. Yang kelima, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Nah, yang kadang-kadang kita lakukan adalah ketika kita ya, iftar atau berbuka puasa ketika sore hari, ketika maghrib, karena habis puasa seharian dari subuh, kita merasa lapar dan haus. Nah, ketika iftar, kita semua makanan yang dihidangkan di rumah, kita makan sampai berlebih-lebihan. Itu tidak baik. Jadi tetap makan secukupnya, makan supaya sehat juga badan kita, jangan sampai berlebih-lebihan. Justru dengan puasa harusnya kita lebih sehat, tapi kalau seandainya kebalikannya ketika kita iftar atau sahur, karena sahur takut nanti besoknya kelaparan misalnya, makannya terlalu banyak, atau ketika berbuka, semua minuman yang manis-manis, yang dari es dan segala macam kita minum semuanya, makanan, gorengan, segala macam dihabiskan sama kita. Nah itu malah jadinya jadi hal yang tidak baik buat kesehatan kita, termasuk itu tidak baik sebagai adab kita sebagai orang yang berpuasa. Harusnya dengan kita berpuasa, imsak kan, menjaga diri, maka harusnya kita lebih bisa menjaga diri dalam hal-hal apapun, termasuk dalam ketika iftar dan sahur tadi. Gitu ya. Itu beberapa hal yang Pak Yusuf sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi tadi sudah kita bahas, ada mulai dari orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, terus amaliah di bulan Ramadan, dan adab di bulan Ramadan. Semoga sampai sini sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, Pak Yusuf lihat videonya sudah lumayan lama ya. Nanti seperti biasa setelah ini tugasnya dicek ya, dicek Google Classroom-nya, dan ada nanti soal kuis. Seperti biasa kuis untuk PI ini akan lebih banyak kuis, namun nanti sesekali akan ada kalian menjelaskan, ya akan ada tugas untuk menjelaskan. Tapi kali ini hanya mengisi kuis yang Pak Yusuf sampaikan atau tugaskan di classroom-nya. Dan semoga classroom-nya semuanya pada lancar, jadi bisa mengirimkan tugasnya dengan baik. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan sudah menyaksikan video ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.